Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emuliani dari kelas reguler H. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia tentang pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi karena adanya penyebaran COVID-19. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Tentunya pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna pemulihan perekonomian Indonesia. Selain dari pemerintah pusat, juga didukung penuh oleh pemerintah daerah karena memiliki tolak ukur yang sesuai dengan kebijakan APBD sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan perekonomian Indonesia yang berperan strategis serta mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan serta aspek lainnya. Juga dari pihak masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan perekonomian Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian yakni melakukan kebijakan fiskal dengan harapan mengurangi dampak negatif yang terjadi oleh adanya pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar menggerakkan kembali usaha bagi para wirausaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal sendiri memiliki 3 stimulus untuk pergerakan perubahannya. Yang pertama ada percepatan belanja pemerintah. Di sini pemerintah melakukan percepatan untuk pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat pembendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial, dan transfer ke dana daerah serta desa. Tujuan dari percepatan ini yakni untuk mengarahkan supaya mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru yang secara bertahap dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi COVID-19. Yang kedua yakni relaksasi pajak penghasilan. Di sini pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan di pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, serta pengurangan pajak penghasilan pada pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor-impor. Percepatan ekspor-impor ini diutamakan untuk pedagang terkemuka serta penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor, diantaranya untuk manufaktur, makanan, dan dukungan medis, dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. Yang ketiga, ada pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau relaksasi belanja pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada LPS, penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia. Selain itu, dengan adanya kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter yang bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi agar mempertahankan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga yang mempengaruhi investasi. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang berlangsung tentunya bermanfaat karena adanya penurunan tingkat bunga dalam meningkatnya daya tarik para investor untuk melakukan investasi sehingga membantu produk domestik bruto serta meningkat dan memulihkan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan kebijakan dengan defisit APBN pun meningkatkan belanja pemerintah yang memberikan insentif pajak yang membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka mampu mencukupi daya belinya. Serta dalam momentum Presiden G20 Indonesia pun pemerintah mendorong dan memberi ruang kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai engagement group di forum G20. Dalam wadah tersebut, para generasi muda dapat bertindak lebih luas untuk menyampaikan inisiatif dan inovasi sesuai dengan peran yang diminatinya.